Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya pada pagi yang berbahagia ini. Jumat yang barokah ini kita awali dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa rizqna fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah memberikan selalu kepada kita berupa kesehatan, iman, Islam dan ihsan. Amin Allahumma amin. Baiklah, melanjutkan dari pembelajaran kita minggu yang kedua ini adalah kita belajar tentang bab berbusana, yaitu bab yang kedua dengan judul berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Bagaimana berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mana skema konsepnya adalah perintah menutup aurat, memahami aurat dan batasan-batasannya, memahami dalil tentang menutup aurat. Kemudian makna berbusana muslim-muslimah, menunjukkan perilaku berbusana muslim-muslimah, membiasakan perilaku berbusana muslim-muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita mulai. Kita awali dengan membuka relung hati. Perhatikan, cermati kisah dan gambar berikut. Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam mengatur semua urusan manusia agar terwujud kehidupan yang aman, nyaman, dan damai. Nah, dalam hal berbusana, Islam mengajarkan bahwa busana memiliki fungsi utama sebagai penutup aurat, selain fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi sebagai hiasan dan penahan rasa panas atau dingin. Dengan demikian, maka bagi orang yang beriman, busana adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi kalangan perempuan. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi kaum perempuan, terutama di tengah-tengah kepungan budaya modern yang sangat mengesampingkan masalah syariat agama. Banyak yang beranggapan bahwa urusan busana atau berpakaian adalah urusan privat. Setiap orang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh orang lain atau kelompok lain ikut mengatur urusan tersebut. Namun demikian, apapun alasan yang dikemukakan oleh orang-orang tentang ajaran Islam yang satu ini, bagi kita bahwa gaya modern dan gaya yang tidak harus membuka aurat. Tidak ada kaitannya antara modernitas suatu kelompok atau masyarakat dengan busana atau pakaian yang membuka aurat. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat dan meniru bangsa Jepang yang sangat maju dan modern dengan tetap melestarikan budayanya termasuk dalam berpakaian. Dalam konteks berbusana, menutup aurat bukan saja baik, bahkan para perempuan akan jauh terlihat lebih cantik, anggun dan berwibawa dengan busana yang menutup aurat. Selain itu, pemakaiannya juga akan terhindar dari fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan dari orang yang akan berbuat jahat seperti berbuat seksual. Bukankah timbulnya kejahatan-kejahatan seksual seperti kejahatan pemerkosaan, perzinahan, bahkan pelecehan seksual yang dilakukan di tempat-tempat umum atau keramaian pemicunya karena tergoda dengan cara berbusana kaum perempuan yang sangat seksi. Nah, ini adalah gambaran kita dalam kehidupan sehari-hari, bahwa orang ada yang beranggapan bahwa masalah berpakaian itu adalah hak pribadi. Oke, memang hak pribadi, tapi kita sebagai orang yang beragama itu sudah ada tentuannya, sudah ada aturannya, sudah ada tunannya bahwa kita harus seperti itu. Kenapa hal itu diberlakukan? Tentu ada sesuatu yang sangat bermanfaat bagi diri kita, adalah untuk menghindari segala dosa-dosa, khususnya dosa kita dan bahkan dosa orang lain. Apabila kita menutup aurat, berarti kita melihara dosa orang lain juga. Itulah salah satu daripada hukum. Kita itu diberikan hukum, berarti ada kemaslahatan yang terlindungi. Kemudian berikutnya, cermati wacana dalam berikut. Tren busana muslim di kalangan perempuan Indonesia beberapa tahun terakhir ini merupakan fenomena yang menggembirakan. Tentu hal ini sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Semangat perempuan Indonesia untuk mengenakan jilbab hampir dapat dijumpai semua area publik, baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan swasta. Fenomena ini merupakan dampak positif media yang memberikan informasi tentang para
aktris atau public figure yang menyadari pentingnya melaksanakan salah satu ajaran Islam mengenai menutup aurat. Namun demikian, jika perilaku berbusana muslim hanya disebabkan tren dan bukan karena kesadaran keagamaan yang memerintahkan kaum Hawa harus menutup aurat, maka dikhawatirkan akan dapat mencederai ajaran Islam itu sendiri. Betapa tidak, banyak dijumpai para perempuan yang secara zahir sudah berbusana secara Islami, tetapi akhlak dan perilakunya belum mencerminkan makna hakiki dari ajaran Islam untuk menutup aurat. Misalnya masih banyak perempuan berjilbab yang berpacaran, berboncengan motor dengan orang yang bukan mahramnya dengan begitu mesra, dan lain sebagainya. Tentu saja hal tersebut sangat tidak sesuai dengan hakikat menutup aurat. Idealnya, para perempuan muslim yang telah berbusana sesuai dengan perintah agama mampu menampilkan pribadi yang dapat menjadikan contoh bagi orang yang belum memakai busana muslimah. Sebagai renungan tersebut, sebagai renungan bersama, mari diskusikan pernyataan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat. Lebih baik tidak berjilbab tapi sopan pada sesama, menjaga perkataan dusta dan bela, serta lainnya daripada berjilbab tetapi tidak berakhlak baik pada sesama. Bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? Nah, ini tugas kalian untuk berkomentar, diberikan komentar nanti baik di lembaran atau langsung ditulis di jawaban. Lanjut, saya lanjutkan. Makna aurat. Aurat menurut bahasa berarti adalah malu, aib, dan buruk. Nah, kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Nah, jika digunakan untuk mata berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pengertian aurat, makna aurat baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Nah, yang kedua adalah makna jilbab dan busana muslim. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar, Perhatikan. Jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali telapak tangan dan muka. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar. Dalam bahasa Inggris, jilbab dikenal dengan istilah veil. Lain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala, wanita untuk menutup aurat perempuan dikenal dengan istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Pakaian adalah barang yang dipakai, baju, celana, sarung, seperti saya ini, pakai sarung yang menutup aurat sampai ke bawah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat dilihat sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Nah, perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah SWT yang dilakukan secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada istri Nabi Muhammad agar tidak berbuat seperti yang kebanyakan perempuan pada waktu itu. Quran surah Al-Ahzab ayat 30 dan 33. Setelah itu Allah memerintahkan kepada istri Nabi agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Selanjutnya, karena istri Nabi Muhammad SAW juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya, maka Allah SWT memerintahkan mereka untuk menutup aurat apabila hendak keluar rumah. Dalam ayatnya Allah memerintahkan untuk memakai jilbab bukan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW dan anak-anak perempuannya, tetapi juga kepada istri orang-orang yang beriman. Dengan demikian, menutup aurat atau berbusana muslim adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman. Akan tetapi bukan hanya perempuan menutup aurat, laki-laki juga ada auratnya atau batasannya. Mungkin tahu semua bahwa batasan aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut. Itu adalah batas aurat laki-laki yang juga tidak boleh diperlihatkan. Berarti hukumnya apa? Ya dosa juga kita memperlihatkan aurat yang kepada selain yang berhak melihat. Nah, itulah sekilas tentang berbusana muslim ini yang saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan saya kirim video foto melalui
kalian untuk merangkumnya atau meringkasnya. Mungkin itu dulu pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan insyaallah kita akan bertemu kembali di Jumat yang akan datang insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.